Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa salatu wa salamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa qatafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya wa la rasula ba'da amma ba'd. Bapak Ibu dan juga teman-teman semua yang dimuliakan Allah kaum muslimin dimanapun berada, kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan kepada kita bersama nikmat-Nya, sehingga dengan segala nikmat yang Allah curahkan, yang Allah limpahkan kepada kita, alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih bisa dibangunkan dari kematian kita sesaat dan diberi kesempatan untuk kembali menambah bekal kita menghadap kepadanya. Tentunya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga sisa-sisa usia kita, sisa-sisa umur yang Allah berikan kepada kita bisa kita gunakan untuk lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Shalawat serta salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin dimanapun Anda berada, Islam merupakan agama yang sangatlah kamil, sangat sempurna, bahkan mengatur segala kehidupan kita dan bahkan memberikan segala yang kita butuhkan. Dan Islam itu merupakan agama yang fitrah, agama yang suci sesuai dengan kebutuhan manusia itu sendiri. Sebagai apapun kita profesinya dan kedudukan kita, maka Islam sudah membicarakan tentang hal itu. Dan juga sampai Islam menceritakan bagaimana kedudukan manusia dan bagaimana sifat seorang manusia. Salah satu sifat yang dimiliki oleh manusia itu adalah manusia ingin lebih dibandingkan yang lain. Manusia itu berharap mendapatkan sesuatu yang paling istimewa. Itu merupakan sebuah keinginan setiap manusia, termasuk kita di dalamnya. Kita sebagai seorang muslim, kita sebagai seorang hamba Allah, maka kita ingin menjadi orang yang teristimewa. Tetapi teman-teman semua dan juga Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kadangkala kita menginginkan menjadi orang istimewa hanya terbatas urusan dunia. Ketika berbicara urusan dunia, maka kita berharap kita lebih istimewa dibandingkan yang lain. Maka dengan keinginan seperti itu semua manusia berjuang. Fastabiqul khairatnya itu lebih banyak kepada yang sifatnya dunia. Orang lain bekerja cuma 6 jam, kita 8 jam. Orang lain kerjanya 8 jam, kita bisa 12 jam. Ya. Dengan hanya satu tujuan, bagaimana supaya kita menjadi orang yang lebih baik dibandingkan yang lain. Orang yang lebih istimewa dibandingkan yang lain. Itulah harapan kita. Fastabiqul khairat kita, berlomba-lombanya kita di dalam hidup kita hanya sebatas urusan dunia. Padahal teman-teman semua yang dimuliakan Allah dan juga kaum muslimin dimanapun berada, Rasul Nabi Muhammad SAW menyampaikan bahwasanya ada 3 derajat manusia dan bahkan yang paling tinggi pun juga disampaikan oleh Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Yang mana hadisnya sangat masyhur ketika malaikat Jibril alaihissalam dengan segala penampilan yang sangat bersih menggunakan pakaian yang serba putih mendekati Nabi kita Nabi Muhammad SAW dan menanyakan 3 poin di dalam pertanyaan tersebut yang paling inti. Yang pertama, mahwal Islam, mahwal iman, wa mahwal ihsan. Wahai Rasulullah, apa yang disebut dengan Islam? Apa pula yang disebut dengan iman? Apa pula yang disebut dengan ihsan? Ternyata 3 poin pertanyaan ini, kaum muslimin yang dimuliakan Allah, menunjukkan derajat seorang manusia. Ketika seorang manusia ingin dia menjadi orang yang baik, maka ketahuilah tentang makna Islam. Ketika dia ingin lebih baik lagi dibandingkan derajat yang paling utama, maka pahamilah dengan baik tentang iman. Kalau ingin lebih istimewa lagi, maka pahamilah dengan baik tentang ihsan. Oleh karena itulah Nabi kita Nabi Muhammad SAW menyampaikan, ihsan itu adalah al-ihsanu huwa, ihsan itu adalah an ta'budallah. Engkau menyembah Allah Subhanahu wa taala ka'annaka tarahu, seolah-olah kamu itu melihat Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah dimanapun kita berada, ini merupakan hadis yang sangat dalam. Ya.
keyakinan yang sangat luar biasa, iman yang sangat tinggi. Ketika seorang muslim mampu memahami kalimat ini, an ta'budallah ka'annaka tarahu. Ihsan itu adalah engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihat Allah. Dan inilah yang selama ini kita sebagai seorang manusia di dalam kehidupan yang luar biasa modern saat sekarang ini, keyakinan kita kepada Allah itu sudah mulai dihilangkan sedikit demi sedikit. Asiknya kita dengan kecanggihan teknologi sekarang ini, maka melupakan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berapa banyak di antara kita ketika azan berkumandang, nah itu panggilan Allah, kita diam saja. Itu jelas terdengar. Berapa banyak mungkin kejadian-kejadian yang Allah perlihatkan musibah, yaitu merupakan pelajaran yang luar biasa untuk kita, dan bahkan kita tidak peduli. Dan itu menunjukkan bahwasannya ihsan kita belum sempurna. Dan bahkan begitu pula banyak kita beribadah, ibadah kita hanya sebatas ketika dilihat oleh orang lain saja. Kalau kita sendirian, kita ibadahnya tidak begitu maksimal. Ketika kita tidak ada orang melihat kita, ibadah kita seadanya, ya. Tetapi ketika kita bekerja, oh Masya Allah, tidak dilihat orang pun karena ada sebuah target yang ada di hadapan kita, maka ada orang ataupun tidak ada orang, ada pengawasan ataupun tidak ada pengawasan, kita benar-benar bekerja, ya, karena urusan dunia. Nah itulah kita ingin mendapatkan peringkat tertinggi dalam urusan dunia, tapi kita tidak meraih predikat yang tinggi pula di akhirat. Sedangkan mendapatkan predikat akhirat itu cuma satu caranya, kata Rasulullah, anta'budallah ka'annaka tarahu. Ketika kamu menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka yakinlah kamu itu seolah-olah melihat Allah. Maka ketika kita melihat, yakin seolah-olah kita melihat Allah, kaum muslimin yang dimuliakan Allah, maka sedikit apapun ibadah kita, sekecil apapun ibadah kita, maka kita melakukan dengan cara yang terbaik, melaksanakan dengan cara sempurna, karena kita yakin Allah sedang melihat kita. Allah sedang melihat saya. Inilah yang belum kita miliki. Inilah keyakinan seperti inilah yang belum banyak dimiliki oleh seorang muslim. Sehingga Nabi kita menyampaikan inilah derajat yang paling tinggi. Kalau memang kita itu beribadah kepada Allah, apapun ibadah kita, apapun yang kita lakukan dari sisi ibadah, maka yakinlah Allah ataupun kita berada di hadapan Allah. Kita melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan keyakinan seperti ini, kaum muslimin yang dimuliakan Allah, sulit luar biasa. Kalau boleh kita presentasikan berapa orang yang bisa meyakini seolah-olah dia beribadah kepada Allah dan dia melihat Allah, mungkin bisa dikatakan ya 1%, kalaupun ada. Sangat sulitnya. Oleh karena itulah Nabi Muhammad melanjutkan hadisnya. Apabila kita tidak mampu melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala, fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Apabila kita belum mampu meyakini kita bisa melihat Allah langsung, maka yakinilah Allah sedang mengawasi kita. Allah sedang melihat kita. Coba kita sholat saja, ya. Sholat menghadap kepada Allah. Tidak mampu kita menghadirkan Allah ada di hadapan kita. Karena Allah tahu dan Nabi kita tahu kemampuan kita terbatas. Sehingga tidak boleh kita menghadirkan Allah berupa wujudnya. Kalau kita menghadirkan Allah ada di hadapan kita berupa ada wujudnya, maka kita sudah musyrik. Karena belum ada manusia yang melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangankan kita manusia biasa, Nabi kita saja, Nabi Muhammad SAW, yang pernah naik ke langit yang paling tinggi, ke Sidratul Muntaha, belum pernah melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Belum pernah langsung melihat fisiknya dan wujudnya Allah. Jangankan kita, Nabi kita saja yang sudah berangkat ke tempatnya, ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, belum bisa melihat wujudnya. Artinya adalah ketika kita beribadah sholat saja tidak boleh kita mewujudkannya, tapi kita harus yakin kita berada di hadapan Allah. Dan itu sulit. Apabila sulit, maka Rasul mengatakan, fa illam takun tarahu fa innahu yara. Ketahuilah bahwasanya ketika kita tidak mampu, Allah itu sedang mengawasi kita. Setiap gerak-gerik kita, setiap apa yang kita niatkan dalam hati kita, teman-teman semua dan kita semua, Bapak Ibu semua, meniatkan apapun niat yang baik Allah tahu. Apapun yang niat yang tidak baik Allah pun juga mengerti. Sehingga Nabi kita Nabi Muhammad SAW mengatakan innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya segala sesuatu tergantung dengan niatnya. An-niyatu makan wa fil qalbi. Niat itu tempatnya dalam hati, bukan diucapkan.
maka Allah tahu apa yang ada di dalam hati kita. Kita berangkat kerja, berada di kantor kita, maka terbesit ada niat di dalam diri kita, dalam hati kita. Yang tahu itu adalah kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita datang awal pagi, datang telat ataupun sebagaimana apapun kondisi kita, maka yang tahu pun juga kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka teman-teman semua yang dimuliakan Allah dan kaum muslimin yang dimuliakan Allah, ketahuilah kalau ingin kita mendapatkan derajat yang mulia di hadapan Allah dan juga di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kuatkan keyakinan kita bahwasanya ketika kita beribadah, Allah ada di hadapan kita. Kalau kita tidak mampu kaum muslimin yang dimuliakan Allah, maka yakinlah Allah 24 jam mengawasi kita, yang tidak pernah tidur, yang tidak pernah lalai, walaupun hanya 1 detik tidak akan pernah lalai. Apa yang terbesit dalam hati kita, kita niatkan, maka insya Allah Allah Subhanahu wa Ta'ala sangatlah mengetahui. Sehingga Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan ketika seorang Muslim sudah tahu bahwasanya Allah itu mengawasinya, Allah itu sudah memastikan apapun yang diberikan kepadanya, maka tidak ada langkah yang terbaik yang dimiliki oleh seorang Muslim untuk sampai ke derajat yang mulia itu, kecuali adalah setelah dia itu berusaha menguatkan imannya, setelah itu adalah bertawakal. Serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surah Al-Muzammil ayat 33 pun juga Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, Rabbul musyriqi wal maghribi la ilaha illa huwa fattakhidhu wakila. Di dalam ayat tersebut dikatakan Allah itu Rabb, Rabb, Tuhan yang disembah, mulai dari wilayah timur dan juga dari wilayah maghrib. Dari ujung timur sampai ke ujung maghrib, maka Rabb manusia itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fattakhidhu, dan Rabb kita adalah Allah, tiada yang berhak disembah kecuali Dia, maka ambillah, jadikanlah Allah itu sebagai tempat kita minta pertolongan. Jadikanlah Allah sebagai tempat kita berlindung. Maka siapa yang ingin menjadi manusia yang teristimewa, maka dia menjadikan Allah itu tempat dia bergantung. Jangan sampai kita teman-teman semua yang dimuliakan Allah menjadikan makhluk ciptaan Allah tempat kita bergantung. Jangan sampai pula kita sebagai manusia dengan keahlian, kehebatan, kemampuan yang Allah berikan kepada kita, kemudian kita gantungkan semuanya dengan kemampuan kita dan keahlian kita. Semuanya berjalan atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesimpulannya pada pagi hari ini, mari sama-sama kita ketuk hati kita. Mari sama-sama kita sadarkan diri kita. Kita ingin menjadi manusia yang mulia di hadapan Allah dan di hadapan Rasulnya. Bukan hanya mulia di dunia. Mulia di dunia ini hanyalah sesaat. Mulia di dunia ini hanya sebentar. Bahkan dunia ini merupakan alam yang fana. Akan tetapi akhirat nantinya tempat yang sangat abadi, yang semua manusia diberikan nikmat yang luar biasa. Mudah-mudahan dengan kita berjuang selalu bertolabul ilmi, selalu kita bersemangat untuk beribadah kepadanya, semoga dengan ibadah tersebut keyakinan kita bertambah dan sama-sama kita berjuang menjadi manusia yang paling mulia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu manusia yang muhsin, yang berbuat baik itu dia senangi, dia senang berbuat baik. Setiap waktu yang dia lewati, tidak akan pernah waktu dia lewati kecuali adalah dengan berbuat baik dalam rangka mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat untuk kita semuanya, untuk bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.